sini aku ingin membahas mengenai dua hal, yaitu hoax dan juga korupsi. Nah, dua hal ini pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Apalagi di Indonesia, korupsi bukanlah hal yang baru. Salah satu kasus besarnya yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat malah dikorupsi hingga triliunan rupiah. Mirisnya lagi, ketika kasus ini ramai, media sosial dipenuhi dengan narasi hoax dan disinformasi. Ada berita palsu yang berusaha menutupi siapa dalang sebenarnya, dan ada pula narasi yang memojokkan pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian publik. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi dan hoax sering berjalan beriringan. Hoax menjadi senjata untuk melemahkan kampanye anti korupsi, menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, dan membuat kebenaran semakin sulit ditemukan. Nah, biar kita nggak gampang ketipu lagi nih, hari ini aku mau mengajak kalian untuk kenalan lebih dekat apa sih hoax itu dan hubungannya apa dengan korupsi, dan pastinya bagaimana cara kita melawan hoax tersebut. Yuk simak selengkapnya. Hoax berarti bohong, penipu, atau berita palsu. Jadi, hoax adalah informasi yang tidak benar. Hoax bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, kurangnya literasi digital. Literasi digital kita masih rendah, sehingga banyak orang mudah percaya pada informasi yang belum jelas. Kedua, sifat masyarakat yang mudah percaya dan cepat menyebarkan berita tanpa cek fakta lebih dulu. Ketiga, ada pihak yang memang sengaja membuat hoax demi kepentingan tertentu. Hoax ini sangat erat kaitannya dengan korupsi. Hoax bisa menjadi alat untuk menutupi korupsi, atau dibuat isu lain agar perhatian masyarakat teralihkan. Akibatnya, publik menjadi bingung dan muncullah opini-opini yang salah. Dampak dari hoax ini, masyarakat bisa salah paham karena masyarakat akan bingung membedakan yang mana berita benar dan yang palsu, sehingga akan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga hukum seperti BPK, pengadilan, dan KPK. Dan hoax ini dibuat untuk menutupi kasus korupsi yang sebenarnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul yang provokatif bertujuan agar hoax banyak di-share dan dibaca oleh orang-orang. Akibatnya, orang-orang mudah terpengaruh dengan berita hoax tersebut. Yang kedua, perhatikan alamat situs. Jika ada link yang dibagikan, cek dulu apakah situs tersebut kredibel. Waspadai situs dengan nama aneh, banyak iklan, atau menggunakan blog gratisan. Ketiga, cek fakta dari sumber lain. Bandingkan informasi dari beberapa media yang memiliki kredibilitas. Jika dapat berita dari website yang tidak jelas, coba cek lagi apakah media lain yang emang kredibel juga memberitakan hal tersebut. Peran mahasiswa sebagai agent of change dalam menghadapi hoax dan korupsi. Yang pertama, filter informasi, yaitu tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Selalu cek fakta dari beberapa media yang kredibel sebelum menyebarkannya. Yang kedua, menjadi edukator di lingkungan sekitar dengan mengingatkan keluarga, teman, dan masyarakat agar tidak mudah percaya hoax dan membagikan tips mengenali berita palsu. Yang ketiga, teladan literasi digital dengan menjadi contoh pengguna media sosial yang bijak, tidak ikut-ikutan menyebar hoax, dan membuat konten positif terkait anti korupsi. Yang keempat, menjadi penggerak gerakan anti korupsi dengan mengadakan seminar, diskusi publik, kampanye kreatif di media sosial, dan turut aktif mendukung program kampus atau organisasi yang berfokus pada integritas dan transparansi. Dan yang kelima, menjadi agent of control dengan berani menyuarakan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang tidak transparan. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa hoax bukan sekedar berita palsu. Ia bisa menjadi senjata berbahaya untuk melindungi korupsi. Jika dibiarkan, hoax akan membuat masyarakat bingung, memecah belah opini, dan melemahkan gerakan anti korupsi.
Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi legend perubahan dengan memulai dari diri sendiri, berhati-hati dalam menerima informasi, berani menyuarakan kebenaran, dan menjadi teladan dalam literasi digital. Mari kita bersama-sama melawan hoax, tolak korupsi, dan kita dukung kebenaran demi masa depan bangsa yang lebih bersih.